Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Safitri dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang pemanfaatan sel volta dalam kehidupan sehari-hari beserta reaksi yang terjadi dalam baterai. Sel volta berasal dari gagasan seorang ilmuwan Italia. Mereka adalah Alessandro Giuseppe Volta dan Luigi Galvani. Mereka berpendapat bahwa sel volta adalah alat yang dapat merubah cairan kimia menjadi energi listrik. Kemudian alat ini dikenal sebagai sel elektrokimia. Sel elektrokimia sendiri terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama adalah voltmeter. Voltmeter berfungsi untuk mengetahui besarnya energi potensial yang dihasilkan. Kemudian bagian yang kedua ada jembatan garam. Jembatan garam berfungsi sebagai menentukan atau menjaga kenetralan suatu muatan dalam larutan. Dalam hal ini terdapat senyawa Na2SO4. Kemudian bagian yang ketiga ada anode, yaitu tempat terjadinya oksidasi dan dibantu oleh logam seng atau Zn. Kemudian bagian yang keempat ada katode, yaitu tempat terjadinya reduksi yang dibantu oleh logam Cu atau tembaga. Dalam sel volta terdiri dari 3 jenis sel. Yang pertama yaitu sel volta primer. Sel volta primer adalah baterai yang dayanya langsung habis ketika sudah digunakan. Artinya komponen baterai ini tidak bisa diisi ulang. Seperti contohnya yaitu sel kering seng karbon, baterai merkuri, dan sel perak oksida. Contoh dari sel volta primer yang pertama ada sel kering seng karbon, yang mana terdiri suatu silinder zinc yang berisi pasta dari campuran batu kawi, salmaniak, karbon, serta sedikit air, yang mana Zn seng sebagai anode dan grafit yang dicampurkan ke dalam pasta adalah katode. Dalam baterai ini banyak digunakan dalam bahan-bahan atau barang-barang elektronik seperti lampu, senter, handphone, serta radio dan lain sebagainya. Dalam baterai ini juga memiliki persamaan reduksi, yaitu Zn ditambah Zn2+ ditambah 2 elektron dan 2MnO2 ditambah 2NH4+ terbentuk menjadi Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah H2O. Untuk contoh yang kedua yaitu baterai perak oksida, yang mana baterai perak oksida ini memiliki komponen yang sangat tipis sehingga Zn seng digunakan sebagai anodenya dan perak oksida atau Ag2O digunakan sebagai katodenya. Dalam baterai perak oksida ini biasanya banyak digunakan dalam barang-barang elektronik seperti kamera dan kalkulator elektronik, dan harganya pun terjangkau lebih mahal dari baterai biasa. Berikut ini juga ada persamaan reduksi dalam kimianya, yaitu Zn ditambah 2OH terbentuk menjadi ZnOH2 kali ditambah 2 elektron sebagai anode, dan Ag2O ditambah H2O ditambah 2 elektron terbentuk menjadi 2Ag ditambah 2OH- sebagai katode. Kemudian untuk jenis sel volta selanjutnya yaitu yang kedua sel volta sekunder. Sel volta sekunder adalah baterai yang dapat diisi ulang, seperti contohnya aki timbal, baterai litium, dan sel perak seng. Yang pertama dari sel volta sekunder yaitu aki timbal. Aki timbal adalah baterai yang banyak digunakan dalam kendaraan bermotor ataupun mobil, yang mana pada komponen katodenya digunakan PbO2 dan anodenya yaitu Pb, dan sehingga terjadi reaksi reduksi yaitu anodenya sebagai Pb ditambah SO4 12 terbentuk menjadi PbSO4 ditambah 2 elektron, dan katodenya yaitu PbO2 ditambah 4H+ ditambah SO4 2- ditambah 2E terbentuk menjadi PbSO4 ditambah 2H2O. Kemudian dalam pengisian dayanya pun aki timbal harus dihubungkan ke dalam muatan yang bernilai negatif sehingga PbSO2 tereduksi dan menghasilkan reaksi reduksi lagi, yaitu PbSO4 ditambah H+ ditambah 2 elektron terbentuk menjadi Pb ditambah HSO4.
itu sebagai katode. Dan anodenya yaitu PbSO4 ditambah 2H2O terbentuk menjadi PbO2 ditambah HSO4 ditambah 3H+ ditambah 2 elektron. Contoh yang kedua yaitu baterai litium. Baterai litium merupakan sumber energi dari mobil listrik yang mana komponen anodenya digunakan Li litium dan komponen katodenya digunakan MnO2. Sehingga baterai litium ini memiliki tenaga yang lebih besar dan tahan lama. Adapun persamaan terbentuknya baterai litium yaitu Li jembatan garam Li+ pelarut non air, kemudian jembatan garam KOH pasta, jembatan garam MnO2, MnOH3 dan karbon. Untuk contoh yang ketiga yaitu sel perak seng yang mana Zn seng sebagai anodenya dan Ag perak digunakan sebagai katodenya. Katode dan anode dari sel perak seng ini dilarutkan dalam larutan asam sulfat H2SO4 sehingga sel perak seng ini memiliki beban yang cukup ringan daripada aki timbal dan memiliki energi yang besar dan tahan lama sehingga banyak digunakan untuk balapan motor Formula 1. Yang terakhir yaitu sel bahan bakar yang mana sel bahan bakar ini menggunakan bahan bakar sebagai energinya seperti gas oksigen O2, H2 dan gas alam yang dicampur dengan oksigen. Sebagai komponen katodenya yaitu O2 dan anodenya yaitu H2. Dalam sel bahan bakar ini banyak digunakan oleh pesawat untuk mengelilingi luar angkasa dan memiliki persamaan katode yang menghasilkan OH- yaitu O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron terbentuk menjadi 4 OH- dan anode yang menghasil H2 yaitu H2 ditambah 2OH- terbentuk menjadi 2H2O ditambah 2 elektron dan memiliki total reaksi yaitu O2 ditambah 2H2O terbentuk menjadi 2H2O. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.